saya Kamilatus Salamah. Saya akan membacakan sebuah buku yang berjudul Kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ayo kita lihat bagaimana kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bani Israel hidup di daerah bernama Asyur, antara sungai Dajlah dan sungai Furod. Nabi Yunus diutus Allah untuk membimbing Bani Israel ke jalan yang diridhoi Allah. Saat itu, keadaan Bani Israel sangat parah. Perpecahan terjadi di mana-mana, akhlak rusak, bahkan mereka sudah melupakan Allah. Siang malam, Nabi Yunus berdakwah untuk memperbaiki kaum Bani Israel dengan sabar dan terus membimbing mereka. Tetapi Bani Israel tetap tidak mau mendengar seruan Nabi Yunus. Tak terasa Nabi Yunus sudah 30 tahun berdakwah, tetapi yang menjadi pengikutnya hanya 2 orang. Nabi Yunus pun kesal. Dia mengadu kepada Allah dan berdoa untuk menurunkan siksa pada kaumnya. Sebelum mendapatkan izin dari Allah, Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya. Suatu ketika, datanglah azab Allah. Awan hitam menaungi daerah tempat kaum Bani Israel. Yunus, kami beriman kepada Allah. Yunus, di mana kamu berada? Kata kaum Bani Israel ketakutan. Mereka berteriak-teriak untuk bertobat. Tetapi Nabi Yunus tidak mendengar mereka karena dia sudah pergi jauh. Sementara itu, Nabi Yunus berada di pantai. Dia bermaksud pergi berlayar meninggalkan kaumnya. Lalu dia menumpang sebuah kapal yang penuh sesak. Tak lama kapal pun berlayar. Perjalanan dalam kapal layar terasa lama. Di tengah perjalanan, tiba-tiba datang gelombang besar. Kapal pun oleng. Berkali-kali kapal hampir jatuh karena beban muatan yang sangat berat. Kapal ini terlalu berat. Beban muatan harus dikurangi. Jika tidak, maka semua akan tenggelam. Siapa di antara kalian yang bersedia diturunkan? Kata sang nahkoda. Tentu saja tidak ada yang mau diturunkan di tengah lautan. Karena tidak ada yang menjawab, akhirnya dilakukanlah pengundian. Siapa yang keluar namanya, maka ia harus diturunkan di lautan. Setelah beberapa kali diundi, ternyata nama yang keluar adalah Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus berlapang dada untuk diturunkan di tengah lautan. Dengan hati sedih, para penumpang melihat Nabi Yunus yang diturunkan di lautan. Nabi Yunus terombang-ambing gelombang. Tiba-tiba dari arah belakang muncul seekor paus yang langsung menelan Nabi Yunus. Nabi Yunus pun hilang dari lautan. Nabi Yunus berada di dalam perut paus yang sangat gelap dan pengap. Hal itu membuat Nabi Yunus sulit bernapas. Dia tampak kelelahan. Setelah beberapa lama, akhirnya Nabi Yunus menyadari kesalahannya. Dia pun memohon ampun dan bertobat kepada Allah karena telah meninggalkan kaum yang seharusnya dibimbingnya. Selama 7 hari, Nabi Yunus pun berada dalam perut paus. Selama itu pula, Nabi Yunus bertobat dan memohon ampunan kepada Allah atas segala kesalahannya. Allah Maha Mendengar, Allah Maha Penyayang. Akhirnya Allah pun membebaskan Nabi Yunus. Paus yang sedang asyik berenang tiba-tiba tersedak dan memuntahkan semua isi perut.
ke daratan. Nabi Yunus pun terlempar jauh ke sebuah daratan yang gersang. Tubuh yang lemah tak berdaya itu terkulai di pantai yang panas dan gersang. Lalu Allah menumbuhkan pohon labu agar Nabi Yunus memakan buahnya. Setelah beberapa lama, kesehatan Nabi Yunus kembali pulih. Dia pun kembali kepada kaumnya. Ternyata kaumnya telah bertobat. Nabi Yunus pun semakin bersemangat melanjutkan dakwahnya. Nah, sekian cerita kisah Nabi Yunus alaihissalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.